Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusman Arif Dewansyah di Yusman Arif Dewansyah Disabilitas. Mungkin hari ini kita nggak bahas tentang disabilitas atau apapun itu ya. Kita perkenalan diri saja dulu. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Yusman Arif Dewansyah bin Yusuf. Awalnya saya bikin YouTube modal iseng gitu, modal iseng tapi ya insya Allah bisa sih mendapatkan rezeki gitu. Nah, saya berpikir saya bahas apa ya. Akhirnya Allah kasih jalan, yaitu apa? Ayo kamu bahas disabilitas deh. Kamu bahas tentang disabilitas, tentang epilepsi kamu. Nah, kenapa saya bahas tentang epilepsi ini? Saya kuak lagi. Gini loh, disabilitas itu, epilepsi itu masih orang pada awam, pada belum tahu, pada belum mengerti tentang apa itu disabilitas, apa itu epilepsi. Nah, gini, kita bahas tentang saya Yusman Arif Dewansyah. Saya mengidap epilepsi sudah bertahun-tahun. Sudah hampir bertahun-tahun dan sudah hampir kemana-mana gitu. Nah, kemana? Maksudnya apa? Gini, kenapa sih Bob kena epilepsi? Pasti banyak orang yang nanya. Apa penyebab utamanya pertama kali? Itu dulu kecil, saya tidak mau balas dendam dengan dulu masa kecil, enggak. Gini aja, itu biarkan itu jadi masa lalu, biarkan itu jadi sebuah kenangan yang indah, yang pahit mungkin, tapi jadi kenangan yang indah gitu, Mbak. Saya lahir 11 Maret 1991 dengan penuh keajaiban Tuhan. Ya, keajaiban Tuhan. Sebenarnya saya, kalau Tuhan nggak ngasih juga nggak bakalan saya ada di sini gitu, nggak bakalan hidup. Saya 8 bulan, ya, saya 8 bulan prematur, kecil banget, 1,8. Tuh, saya Yusman Arif Dewansyah. Nah, gara-gara suster yang lucu, yang geblek sih dunia sih, saya bilang sih yang geblek sih. Itu bikin saya
kena susu, makanya kenapa jadi kejang. Kenapa jadi kejang? Saya tidak maaf. Gini, buat apa kita maaf untuk masa lalu yang sudah lalu lah. Biarkan saja gitu. Biarkan saja. Saya sudah ikhlas kok. Saya sudah nggak apa-apa. Saya nggak sakit hati gitu. Tentang apapun nggak sakit hati saya. Allah sudah kasih saya seperti ini, ya nggak apa-apa. Tapi untuk anak-anak disabilitas, ayo kalian jangan malu. Kalian punya kekurangan, emang iya, emang betul, emang kalian punya kekurangan. Tapi saya lihat saya punya kekurangan, tapi saya nggak malu untuk saya di depan mata kalian bisa dengar ini, kalian bisa tonton ini diulang-ulang. Kenapa Aib tidak malu dengan seperti ini? Hanya jalannya susah. So, untuk apa? Itu kan masa lalu. Kalau kita sakit hati, kalau kita ngedegut mulu nih masalahnya. Gua kejang gak suka ini. Gua baru ngomong dia, kalau masih hidup, kalau udah koit bagaimana, kalau udah meninggal bagaimana, kan bingung, ya kan? Nah, sekarang gini aja, kita santai aja lah, jangan dianggap hati gitu, jangan dibawa hati, jangan dipakai hati juga gitu, nggak apa-apa gitu, itu udah masa lalu udah gitu. Kalian harus lihat saya seperti ini. Gini, epilepsi jangan dibawa-bawa tentang apa tunan atau apapun itu. Entah kena ketular. Epilepsi bukan penyakit tularan, bukan. Ya, gini, dulu kecil, kita bahas nih, air kecil dulu, air kecil, baik, minum bukan sama ibu, bukan, tapi pakai susu botol. Nah, mungkin karena salah susternya dulu kasih ke saya, dipaksa ke mulut, makanya masuk ke hidung, makanya kejang. Nah, sebab itu makanya jadinya epilepsi. Nah, jadi sekarang gini, jadi kalian bisa tahu kan apa penyebabnya epilepsinya? Aibnya jatuh, kepala bocor, sering jatuh, kepala bocor, dijahit, apa jahitan juga. Nah, pas dulu kecil suka kejang juga, epilepsi juga, ya. Tapi jangan, epilepsi itu bukan berarti penyakit tunan siap meninggal, sih ada yang kena lagi.
Jangan seperti itu, jangan pikiran seperti itu, jangan. Enggak, penyakit epilepsi bukan penyakit turunan, bisa sembuh asal kalian niat sembuh. Kalian berhasil, saya berhasil, saya sembuh. Itu kalau kalian tidak ada niat untuk sembuh, buat apa kalian minum obat mulu? Buat apa kalian cari kanan kiri, Jakarta Surabaya, Jakarta Medan, Jakarta kemana-mana gitu untuk sembuh dari epilepsi? Kalau bukan dari diri kalian sendiri yang mau sembuh, dari mana lagi gitu ya. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, nyalahkan orang, nyalahkan obat, nyalahkan dirimu. Saya juga sering menyalahkan diri saya sendiri. Saya maaf nih, saya buka-bukaan sekarang. Saya pernah nyalahin diri sendiri dulu pas semasa saya kejang dulu. Saya menyalahkan diri saya sendiri gitu. Kenapa gue begini, kenapa gue seperti ini, kenapa gue ini. Tapi pas titik baliknya sewaktu Allah kasih senang tinggi, Allah jatuhkan, baru saya sadar tuh. Allah kasih ke langit ke-7 misalnya contoh. Allah hanya satu kali aja ngomong, "Hei, lu jatuh." Gitu. Jatuh. Saya baru sadar. Saat itu saya baru sadar. Titik jatuhnya pas suatu apa? Suatu saya meninggal 180 derajat jatuh, pak. Ya memang ayah saya memang non muslim dulunya, memang non muslim. Saya jujur aja sama kalian, ayah saya memang non muslim awalnya. Ketemu sama ibu saya jujur aja sama kalian di sini. Saya memang ngaku sama ayah saya memang. Tapi semenjak pas suatu ayah saya meninggal, pas di saat ini saya baru disadain. Pas jatuh saya baru disadain saya salah. Ayah saya yang benar, ayah saya yang betul. Jadi jangan pernah kalian merendahkan orang seperti kayak saya dulu, merendahkan ayah saya dulu. Jangan pernah kalian menyalahkan orang. Dia agamanya ini. Salah.
saya dulu salah begitu. Jadi jangan pernah menyalahkan orang ini ketika kamu tidak tahu apa-apa. Jangan. Kamu harus tahu dulu siapa dia, dari mana dia, baikkah dia gitu. Dulu saya memang nggak kenal ayah saya dulu, tapi semenjak saya belajar mengenal ayah saya, walaupun ayah saya sudah meninggal, saya belajar dari kesalahan yang sudah fatal, sudah bertahun-tahun. Saya ulik lagi, saya bahas lagi. Saya dulu nakal, anak preman, pulang malam, menyundut malam, malakin noang di jalan, malakin anak-anak sekolah, pulang sekolah dipalakin, saya palakin duit gitu. Tuh, saya dulu begitu tuh. Bajak saya dulu begitu tuh. Saya main warnet gitu. Main warnet dari jam 7 malam sampai jam 11, sampai jam 1 malam. Enggak gitu. Jadi kalian belajarlah dari sini, belajar dari saya cerita ini. Hargain orang tua kalian, dengerin nasihatnya. Kalau marah orang tua wajar, karena sayang sama anaknya. Dulu saya tidak paham kenapa ayah saya marah, mukul saya pakai sabetan. Saya pikir ayah saya benci sama saya. Tapi saya pikir lagi dengan akal sehat, dengan sendiri gitu. Oh iya ya, saya salah. Saya buat banyak salah di sini. Saya nonton yang enggak. Saya nonton video porno enggak. Tuh, saya salah di situ. Dulu. Saya nonton saya nonton film dewasa. Saya jujur aja sama kalian. Saya enggak mau lagi tutupin sekarang. Saya janji saya bakal berubah jadi Aib yang lebih baru lagi. Belajar jadi Aib yang lebih baru lagi. Siapa Aib sebenarnya sih? Saya memang jalannya begini, susah. Memang kaku. Saya memang kaku. Jalannya disabilitas, emang iya. Kalau saya ngeliatin jalan tangga, mungkin naik bisa, tapi turun ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Contoh kayak di Masjid At-Tauhid, tangganya tajam curam, saya takut. Saya takut. Tapi giliran pas nunjuk jalan yang satunya, yang
om saya kasih tahu, saya berani gitu. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi belajar mengenal diri kalian sendiri, mengenal orang tua kalian juga, mengenal ayah kalian, mengenal ibu kalian. Jangan kalian menghinakan orang tua kalian seperti saya menghinakan orang tua saya dulu. Saya salah dulu. Saya salah. Saya menghinakan ayah saya dulu. Saya merendahkan ayah saya dulu. Saya salah. Jadi gini ya, saya tahu sama kalian. Kalian mungkin enak awalnya merendahkan orang, mencaci maki orang, tapi kalian awalnya senang, tapi ujung-ujungnya apa? Pahit. Ujung-ujungnya apa? Menghinakan diri kalian. Jadi belajarlah menghargai diri kalian, menghargai diri kalian dulu, menghargai diri ayah kalian, diri ibu kalian, diri orang tua kalian. Kalian bukan asal tiup jadi manusia, bukan. Kalian ada orang tuanya, kalian ada ayah kalian yang patut kalian hormatin, ada ibu kalian yang patut kalian hormatin juga, ada om kalian yang kalian hormatin juga, ada nenek kalian yang kalian hormatin juga, ada kakek kalian yang kalian hormatin juga. Pokoknya semua yang kalian hormatin, yang anggap kalian itu dewasa, itu orang tua kalian. Jangan pernah menghinakan keluarga kalian, sekalipun keluarga kalian itu miskin, gak punya mobil, gak punya motor, gak punya sepeda, gak punya rumah. Jangan kalian menghinakan orang tua. Belajarlah menghargai orang tua. Jangan kayak saya dulu. Saya dulu menghinakan ayah saya dulu, hingga akhirnya saya jatuh ke titik nadir yang paling bawah. Saya baru mengerti, saya baru paham tentang arti menghargai orang tua seperti apa. Jangan pernah kalian menghinakan ayah kalian, kasih fotoan di muka ayah kalian, pak, dengan kalian menghinakan ayah kalian, mencaci maki dia, menghinakan ibu kalian, mencaci maki dia. Kalian dari mana asalnya? Hargain dong orang tua kalian, hargain dong ibu kalian, hargain dong ayah kalian, hargain dong om kalian, hargain dong kakek kalian, hargain dong nenek kalian, hargai dong om kalian, hargai tante kalian, hargai orang kalian. Kalau kalian menghargai, kalian dihargain orang. Apa kalian gak mau dihargain orang? Mau? Kagak dihargain orang? Gak mau kan? Mau kan dihargain orang? Ya udah, hargain diri kalian. Baru kalian bisa hargain diri kalian, diri kalian dulu, dan diri orang tua kalian, dan baru kalian bisa hargain orang lain. Itu caranya. Jangan sok kalian, gue kaya nih, gue punya segalanya, mati gak bakal bawa. Yang penting lah hargain orang tua lu, hargain ibu lu,
agen ayah lu, agen kakek lu, agen nenek lu, agen om lu, agen tante lu, agen ponakan lu. Itu kalau mau diagen orang ya begitu, hargain dong tubuh kalian nih, hargain dong tubuh kalian. Bangun tidur ngapain? Mandi, makan, gosok gigi, sholat bila perlu gitu. Hargain. Nah itu namanya kalian menghargai tubuh. Kalau ada kegiatan majelis ikut. Jangan cuma nonton gua doang aja, nonton gua di YouTube, dengerin gua ngoceh. Buat apa? Gak ada manfaatnya kan lu duduk doang. Mending lu datang ke majelis, sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, ya kan? Lebih enak. Nah kalian menghinakan disabilitas, nggak apa-apa. Kalian menghinakan disabilitas, pahala kalian diambil sama yang kayak kalian hina tuh. Apa kalian mau kayak begitu? Enggak kan gitu loh. Nah maksudnya saya bikin channel YouTube ini untuk mengenalkan di saya siapa. Saya kenalkan nama saya Yusman Arif Pimansyah. Saya emang disabilitas, tapi saya diagen sama ayah saya, almarhum ayah saya. Tapi hargain loang, mau orang itu cacat, mau orang itu sehat, hargain loang. Jangan pernah merendahkan sebelah mata seperti ini. Sebelah mata nih sebenarnya bagus, sebenarnya jelek begini aja, ya kan? Kayak gitu contohnya. Jadi jangan pernah merendahkan orang sebelah mata. Kalian bisa kok maju sukses dengan cara apa? YouTube bisa, Instagram bisa, TikTok bisa, ya kan? Snack bisa, betul. Silakan kalau kalian mau kulik saya, silakan datang aja di Yusman Masa Disabilitas. Tuh. Saya bilang kan di sini, jangan pernah melihat disabilitas, jangan melihat orang disabilitas itu nggak ada otak. Allah kasih semua orang itu ada otaknya, bisa berpikir. Siapa tahu saya cacat begini, tahu-tahu jadi presiden, nggak tahu, ya kan? Contoh, nggak tahu juga kalau misalnya tahu, kan niat Allah, tahu niat Allah, rezeki Allah, tahu pabrik CKA yang di sana kagak ada yang punya, Aib punya uang banyak, Aib beli pabrik CKA. Bisa aja gitu, karena emang itu pabrik ayah saya dulu kerja di situ.
Ayo kita belajar menghargai orang. Hargailah menghargai diri kalian, hidup dengan diri baru kalian menghargai diri kalian juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.